Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Mimin akan melanjutkan dari cerita sebelumnya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kepala pelayan keluarga langsung bertepuk tangan, dan segera, Guan Ying dari belakangnya mengeluarkan sebuah kotak hadiah. Saat dia mengeluarkan kotak hadiah itu, Guan Ying meminta maaf sambil tersenyum, Tuan Muda, sejak Anda tiba di Sekte Suandao, keluarga kami telah mengurus urusan kota Long White. Kami minta maaf karena tidak dapat menjamu Anda dengan baik. Terimalah hadiah-hadiah kecil ini sebagai tanda penghargaan kami. Selain itu, saya memiliki beberapa konflik dengan Anda di pelelangan. Saya harap Anda tidak akan menyimpannya dalam hati. Oh, jadi kamu Guan Ying. Aku tidak ingat banyak, tapi aku akan menerima hadiah ini. Yang Chen menguap dan mengambil hadiah itu di tangannya. Saat menerima hadiah itu, Yang Chen memperhatikannya dengan saksama dan sedikit terkejut. Sang pengurus benar-benar murah hati. Hadiah yang ia kirimkan sebenarnya adalah 100 batu dewa. Meskipun 100 batu dewa tidak terlalu banyak, itu cukup banyak sebagai hadiah pertemuan pertama. Terlihat bahwa para pengurus berusaha keras untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Tapi siapa dia sekarang? Dia seorang bangsawan muda, dan dia tidak perlu berbicara dengan wajar atau sopan. Karena itu, Guan Ying sangat marah. Dia selalu mengira bahwa dirinya adalah seorang bangsawan muda, tetapi dibandingkan dengan Yang Chen, dia sama sekali bukan apa-apa. Anggota keluarga lain cukup tenang saat melihat bahwa mereka harus melayani bangsawan muda seperti itu. Namun karena status Yang Chen, mereka tidak punya pilihan selain dengan berat hati berpura-pura. Yang Chen melihat ekspresi mereka dan tahu bahwa jika dia benar-benar seorang bangsawan muda, dia akan mengerti. Namun, Yang Chen sangat cerdik dalam hatinya. Dia mengangkat sudut mulutnya dan menambahkan, kepala keluarga manajer, yakinlah, ketika kita kembali ke sekte, aku akan berbicara baik-baik tentangmu di depan tuanku. Mendengar hal itu, sang pelayan yang tadinya mengira pemberian itu sia-sia, tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka semula mengira bahwa mereka telah memberikan hadiah itu kepada orang yang tidak tahu berterima kasih, tapi siapa sangka bahwa Yang Chen ternyata punya hati nurani. Beberapa kata pujian ini sudah cukup. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa guru Yang Chen itu benar-benar palsu. Namun, dia tidak akan memanfaatkan orang lain tanpa alasan. Di masa depan, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk mengembalikan 100 batu dewa kepada kepala keluarga. Saat ini, urusan kepala keluarga membuat orang lain iri. Melihat hal ini, keluarga lain segera maju, takut akan kehilangan mereka. Chou Feng, kepala keluarga Chou, berlari sangat cepat. Ketika berbicara, dia sudah memberikan hadiah, Tuan Muda Yang Chen, terimalah hadiah ini. Ini adalah tanda kecil ketulusan keluarga Chou saya. Selain itu, saya ingin meminta maaf atas keramah tamahan keluarga Chou saya yang buruk. Yang Chen melihat sikap tulus mereka dan tidak dapat menahan tawa dalam hati. Dalam arti tertentu, Sekte Suandao cukup berpengaruh. Setidaknya statusnya sebagai murid inti memungkinkan 4 klan utama untuk menyenangkannya satu demi satu. Pada akhirnya, dia tidak berpikir itu karena dirinya sendiri, tetapi karena Sekte Suandao. Sambil memikirkannya, Yang Chen juga sangat penasaran dengan apa yang akan diberikan keluarga Chou kepadanya. Ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan napas. Orang baik, keluarga Chou cukup murah hati untuk langsung memberinya artefak dewa yang tidak berstandar. Artefak dewa yang di bawah standar ini adalah pedang tajam, dan tidak sulit untuk menentukan bahwa itu adalah harta karun untuk menyerang. Sebagai hadiah pertemuan pertama, itu cukup murah hati. Dibandingkan dengan keluarga Stewart, itu bahkan lebih mengesankan. Tentu saja, artefak dewa yang tidak berstandar ini tidak banyak berguna baginya, terutama karena dia sudah memiliki tombak dewa pembantai, jadi tidak perlu menggunakan harta lainnya untuk menyerang. Setelah menerima harta karun ini, Yang Chen tersenyum dan berkata, kepala keluarga Chou cukup murah hati. Saya akan menerima harta karun ini dan menyampaikan maksud Anda kepada tuan saya. Mendengar hal itu, kepala keluarga manajer tidak bisa lagi merasa senang. Chou Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, terima kasih, Tuan Muda Yang Chen. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah kamu akan punya waktu untuk menjadi tamu di kediaman keluarga Chouku nanti. Oh, tidak perlu terburu-buru. Belum terlambat untuk memutuskan nanti. Jawab Yang Chen. Hal ini membuat senyum Chou Feng menjadi agak canggung. Yang Chen jelas ingin memanfaatkan semua hadiah dari keempat keluarga. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Demi menyenangkan Sekte Suandao melalui Yang Chen, tetua keluarga Zhang bergegas maju dan menyerahkan kotak hadiah lainnya. Tuan Muda Yang Chen, apakah Anda ingin menjadi tamu di kediaman keluarga Zhang kami? Kami memiliki semua yang Anda inginkan, baik itu wanita cantik atau apapun, kami dapat memuaskan Anda. Tetua itu berkata sambil tersenyum menyanjung. Karena Chou Feng, dia langsung ke intinya dan langsung mengundang Yang Chen untuk menjadi tamu di kediamannya. Chou Feng dan kepala keluarga pelayan tidak dapat menahan rasa tidak senang, karena mereka telah melupakan wanita-wanita cantik.
Yang Chen, yang begitu boros, kemungkinan besar akan berakhir mabuk berat dengan para wanita. Menggunakan kecantikan untuk menghadapinya adalah metode yang paling tepat. Akibatnya, keluarga Zhang mengambil inisiatif dan mengatakannya terlebih dahulu, sehingga sudah terlambat bagi mereka untuk mengatakan apapun. Yang Chen tidak langsung menjawab, tetapi membuka bungkusan hadiah dan melihatnya. Ketika melihatnya, alisnya terangkat, karena keluarga Zhang telah mengirimkan ramuan berkualitas tinggi. Ramuan ini adalah ramuan tingkat surga, dan terlebih lagi, ia berguna untuk maju ke periode integrasi. Tetua keluarga Zhang dengan cerdik melihat bahwa ia membutuhkan ramuan untuk maju ke periode integrasi di pelelangan dan mengirimkannya kepadanya. Namun, pihak lain tidak tahu bahwa ia telah menjadi ahli periode integrasi, jadi ramuan ini hanyalah lapisan gula pada kue pada saat ini. Tentu saja, wajahnya tidak menunjukkannya, dan dia dengan tenang berkata, "Saya telah menerima hadiah dari keluarga Zhang, terima kasih." Tetua keluarga Zhang menjadi cemas, tidak tahu di mana ia telah menyinggung Yang Chen dan mengapa sikapnya berubah begitu cepat, tetapi ia tidak berani bertanya terlalu banyak. Ia hanya mundur sedikit dan mulai mendiskusikan berbagai hal dengan anggota keluarganya. Orang-orang di sekitar saling berpandangan, membenarkan identitas Yang Chen sebagai bangsawan muda. Dengan temperamen yang unik dan berubah-ubah ini, akan aneh jika dia bukan seorang bangsawan muda. Namun, justru karena inilah mereka ingin lebih menyenangkannya. Bagaimanapun, bangsawan muda seperti itu bisa menjadi murid inti, yang berarti pasti ada pendukung besar di belakang Yang Chen. Apa yang ingin mereka senangkan bukanlah Yang Chen, tetapi pendukung di belakangnya. Namun, Yang Chen bermain dengan orang-orang dari 4 klan utama dengan master, kiri dan kanannya. Matanya bola-balik, hampir seperti dia meminta sesuatu dari keluarga Ling. Namun, setelah berbalik, Yang Chen tiba-tiba melihat seorang wanita cantik. Wanita ini secantik peri yang turun ke bumi, dengan penampilan yang bersih dan anggun. Kulit dan fitur wajahnya mempesona dan memikat. Wanita yang ditatapnya tak lain adalah Ling Xiu. Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi padanya akhir-akhir ini. Dia tampaknya sangat beruntung dengan wanita dan telah bertemu banyak wanita yang memiliki beberapa koneksi dengannya. Dia tidak tahu apakah akan ada gesekan antara dirinya dan Ling Xiu, tetapi Ling Xiu memang kecantikan yang tiada taraf. Penampilannya melampaui kebanyakan wanita yang pernah dilihatnya di Feng Yangzhu. Matanya yang menawan saja tidak tertandingi oleh wanita lain. Dalam hal ini, bahkan Zhang Xuelian tidak dapat bersaing. Wanita ini memiliki sikap dingin dan acuh tak acuh mirip dengan Zhang Xuelian, tetapi bibirnya yang seksi dan penampilannya yang menggoda cukup untuk menarik jiwa siapapun. Namun, betapapun cantiknya dia, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, bukankah perilakunya yang keren telah berubah sampai-sampai dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air liur saat melihat seorang wanita? Baru saja, ketika dia menolak undangan tetua keluarga Zhang untuk mengunjungi wanita cantik itu, dia sudah memperlihatkan sifat aslinya. Sekarang, dia tidak mampu mengungkapkan apapun lagi. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen menatap Ling Xiu tanpa berkedip, matanya penuh dengan godaan dan umpatan. Perilaku seperti itu membuat Guan Ying, Zhang Xiwen, dan Tuan Muda 4 klan utama semuanya ingin meledak marah. Akan tetapi, semua tindakan tersebut ditindak tegas oleh para tetua masing-masing. Meskipun demikian, tuan-tuan muda ini semua mendidih dalam kemarahan. Bagaimanapun, Ling Xiu adalah objek pengejaran dan kekaguman mereka bersama, dan beberapa bahkan telah melamarnya. Meskipun hasilnya tidak ideal dan ditolak, tidak ada seorang pun yang menyerah. Tetapi Yang Chen berani menatapnya seperti ini, sungguh tak tertahankan bagi hati siapapun untuk dipenuhi dengan kemarahan. Namun, Yang Chen tidak peduli dengan pendapat orang lain. Dia hanya menatap Ling Xiu sambil tersenyum dan berkata, "Kamu gadis yang cantik, aku ingin tahu apakah kamu tertarik menemaniku malam ini." Kata-kata yang tidak pada tempatnya dan tidak senonoh ini membuat banyak tetua keluarga gelisah di tempat duduk mereka. Ini benar-benar keterlaluan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Ling Xiu sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, dia berkata, "Kalau begitu, saya akan menunggu Tuan Muda Yang Chen datang ke kediaman saya." Begitu Ling Xiu selesai berbicara, tetua keluarga Ling berdiri sambil tersenyum. Dia mengeluarkan pedang emas dan menyerahkannya langsung kepada Yang Chen. "Keluarga Ling kami tidak memiliki banyak harta karun yang berharga. Ini adalah Golden Wind Slash, harta karun langka yang diperoleh keluarga Ling kami dari pelelangan. Biarkan saya memberikannya kepada Tuan Muda Yang Chen," kata tetua keluarga Ling. Tindakan seperti itu membuat semua orang menarik napas dalam-dalam. Apakah tetua keluarga Ling menjadi gila? Dia begitu murah hati hingga memberikan artefak dewa yang kualitasnya hampir menengah seolah-olah itu bukan apa-apa. Anda harus tahu bahwa di pelelangan, keluarga Ling berjuang keras dan nyaris memenangkan barang ini. Namun sekarang, mereka bersedia memberikannya kepada seorang bangsawan muda. Dan sebagai hadiah saat bertemu. Tidak seorang pun dapat menebak apa yang dipikirkan keluarga Ling. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa keluarga Ling akan mengalahkan semua orang. Yang Chen tentu saja menyadari nilai harta karun ini.
Baik secara emosional maupun rasional, dia seharusnya tidak memilih keluarga lain di masa depan. Dia berkata, "Oh, terima kasih banyak, tetua keluarga Ling. Saya akan membalas budi atas nama tuanku di masa depan." Mendengar ini, tetua keluarga Ling sangat gembira dan tidak bisa menutup mulutnya. Yang lain juga menunjukkan ekspresi iri dan cemburu. Lagi pula, apakah mereka benar-benar memberitahukan hal itu kepada tuan mereka atau tidak, siapa yang bisa memastikannya? Meski begitu, pengorbanan besar mereka sepadan dengan itu. Janji yang dibuat tuan muda Yang Chen kepada tetua keluarga Ling berada pada tingkat yang berbeda. Tetua keluarga Ling tentu tahu perbedaannya dan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, "Tuan muda Yang Chen, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu nanti untuk mengunjungi kediaman keluarga Ling kami. Kami pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Saya tidak punya hobi lain kecuali alkohol dan wanita. Dan untuk wanita, saya menginginkan yang paling cantik." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Yang Chen menatap Ling Xiu, tidak menyembunyikan niatnya untuk menggoda. Tingkah laku seperti itu membuat banyak orang jijik, tetapi Ling Xiu tetap tersenyum lembut. Namun, senyumnya yang menawan membuat orang tidak bisa tidak meliriknya lagi. Meskipun Ling Xiu tampak tersenyum bahagia, Yang Chen masih bisa melihat keengganan dalam senyumnya. Dia mungkin tidak begitu menyukainya, tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan karena statusnya. Itu hal yang wajar. Dengan penampilannya saat ini, akan aneh jika ada yang menyukainya. Agaknya, jika memungkinkan, para anggota 4 klan utama akan menginginkannya menjauh. Yang Chen terkekeh sendiri. Namun, tetua keluarga Ling setuju tanpa ragu, tentu saja, tentu saja. Kalau begitu, Tuan muda Yang Chen, ayo kita pergi. Melihat sikap cemas tetua keluarga Ling, Yang Chen tidak ingin mempersulitnya lagi. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, "Baiklah, ayo pergi." Setelah berbicara, dia berdiri dan pergi. Melihat Yang Chen pergi, para anggota 3 klan besar lainnya memperlihatkan ekspresi yang tidak wajar di wajah mereka. "Ayah, ini, apakah Ling Xiu akan diambil oleh anak ini?" Guan Ying tidak dapat mengendalikan dirinya. "Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Nak, biar ku beritahu, sebaiknya jangan ikut campur dalam masalah ini atau melakukan hal bodoh. Ling Xiu adalah wanita yang lahir untuk pengorbanan keluarga Ling. Jika keluarga Ling ingin menggunakannya untuk menyenangkan sekte Xuandao, itu pilihan mereka. Kau dan aku tidak punya hak untuk ikut campur," kata manajer keluarga Master dengan dingin. "Tapi bagaimana kalau identitas anak ini palsu? Keluarga Ling terlalu terburu-buru." Guan Ying berkata dengan enggan. "Palsu? Kekuatannya terlihat jelas di sana. Seorang pemuda yang mencapai tahap Spirit Plate tidak mungkin tidak memiliki latar belakang atau keluarga. Apakah dia benar-benar akan melakukan penipuan seperti itu? Selain itu, token intinya sama sekali tidak mungkin dipalsukan. Keluarga Ling tahu ini lebih baik daripada kita." Manajer Master keluarga menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga Ling. Apakah mereka benar-benar akan membiarkan Ling Xiu, permata berharga ini, dirusak oleh binatang ini?" Dalam perjalanan ke kediaman keluarga Ling, Yang Chen memamerkan kemampuan aktingnya sepenuhnya. Dengan tatapannya yang tak berkedip pada Ling Xiu dan lelucon vulgar sesekali, wajah semua orang dari keluarga Ling berubah canggung. Ling Xiu pura-pura tertawa, tetapi bahkan tawanya pun akhirnya menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Yang Chen memang sangat menyebalkan, apalagi saat sifatnya yang penuh nafsu birahi keluar, membuat orang ingin membunuhnya. Namun untungnya, perjalanannya tidak terlalu jauh. Begitu mereka tiba di kediaman keluarga Ling, tetua keluarga Ling menemukan alasan untuk mengusir Ling Xiu. Kemudian, tetua keluarga Ling berkata, "Mengapa kalian tidak menyiapkan beberapa wanita baik untuk tuan muda Yang Chen? Apakah kalian tidak tahu apa yang disukai?" Lihat tetua agung keluarga Ling mendekat, Yang Chen yakin penyamarannya telah terungkap. Tujuannya tercapai. Di dalam Feng Yangzu, jika orang-orang dari Sekte Xuandao selalu memburu para pengikut gerbang api penyucian tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. Bagaimanapun, para pengikut meninggal di luar setiap tahun, dan sejumlah besar murid inti dibunuh oleh gerbang api penyucian. Itulah sebabnya dia sempat berpikir untuk berakting sebagai tuan muda dan pamer secara mencolok. Murid-murid gerbang api penyucian sering mengunjungi daerah ini, dan identitas murid inti pasti akan menyebar. Begitu berita itu menyebar, murid-murid gerbang api penyucian pasti akan mengincarnya. Pada awalnya mereka tidak mau bertindak gegabah, tetapi begitu mendengar perbuatannya, mereka tidak mau menunjukkan belas kasihan kepadanya. Saat itu, dia bahkan tidak perlu mencari masalah dengan gerbang api penyucian sendiri. Dia hanya bisa menunggu mereka datang kepadanya. Namun, melakukan hal itu menghadirkan risiko yang signifikan, karena ia tidak tahu musuh macam apa yang akan dihadapinya. Oleh karena itu, ia hanya mengungkapkan kekuatannya sebagai Spirit Plate Stage, kalau-kalau ia tidak dapat menghadapi kedatangan sosok yang kuat. Dengan pertimbangan seperti itu, Yang Chen dan tetua agung keluarga Ling berjalan dan tertawa sambil berbicara satu sama lain.
Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di halaman belakang keluarga Ling, di mana segala persiapan yang disiapkan oleh Tetua Agung segera dilakukan. Ketika persiapan sudah matang, 4 wanita cantik pun datang menghampiri mereka, masing-masing dengan paras yang lembut dan menawan. Tatapan mata mereka mampu memikat jiwa siapapun. Jaga baik-baik Tuan Muda Yang Chen, dan kau akan mendapat balasan yang setimpal, perintah tetua keluarga Ling. Ya, para wanita berkumpul di sekitar Yang Chen, mengetahui bahwa seorang tokoh besar telah tiba. Saat wangi para wanita mengelilinginya, Yang Chen agak gelisah, tetapi tetap memaksakan diri untuk duduk, berpelukan dengan mereka di sebuah kursi. Hehe, cantik-cantik, duduklah di pangkuanku, Yang Chen menguap, tangannya bergerak tak wajar di tubuh mereka. Para wanita ini memang wanita dunia. Tertarik dengan ejekan Yang Chen, mereka tidak hanya tidak merasa jijik, tetapi malah menjadi lebih bersemangat. Tetua Agung keluarga Ling berpura-pura tidak melihat, tetapi merasa puas dengan kepuasan Yang Chen. Dia bertanya, saya ingin tahu tokoh terhormat Sekte Suandao yang mana yang merupakan guru Tuan Muda Yang Chen. Saya kira keluarga Ling saya mungkin pernah mengagumi orang itu sebelumnya. Walaupun dia mempertahankan ekspresi datar, Yang Chen tahu bahwa Tetua Agung keluarga Ling sedang menuju ke pokok permasalahan. Dia ingin Yang Chen mengonfirmasi identitasnya. Yang Chen tentu saja memikirkan sebuah alasan, guruku bernama Fu Feng Daoren. Aku ingin tahu apakah keluarga Ling pernah mendengar tentangnya. Mendengar hal ini, wajah Tetua Agung keluarga Ling berseri-seri karena kegembiraan. Guru Yang Chen ternyata adalah Fu Feng Daoren, nama yang pasti dikenalnya. Dia tidak menyangka guru Yang Chen memiliki tingkatan setinggi itu. Jika ini benar, itu akan menjadi peristiwa besar bagi keluarga Ling. Sejujurnya, keluarga Ling kami telah mengalami beberapa kemunduran dan masalah di kota Long White. Tentu saja, bagi seseorang seperti Fu Feng Daoren, masalah ini mungkin sepele. Jika Tuan Muda Yang Chen dapat memberikan kata-kata yang baik untuk kami di depan Fu Feng Daoren, memungkinkannya untuk turun tangan dan menyelesaikan masalah ini, keluarga Ling kami pasti akan membalas Anda dengan sekuat tenaga, kata Tetua Agung keluarga Ling. Mendengar ini, alis Yang Chen terangkat dan dia mencibir dingin, membalas. Bagaimana kamu akan membalas? Ini, Tetua Agung keluarga Ling tidak tahu Yang Chen akan bertanya sedetail itu, dan awalnya ingin menjawab. Pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba mendorong wanita di sampingnya dan berteriak, apakah ini hadiah yang ingin kalian berikan padaku? Ah! Keempat wanita itu tiba-tiba didorong ke tanah oleh Yang Chen, berteriak ketakutan. Yang Chen mencibir, apa, Tetua Agung keluarga Ling, menurutmu aku, Yang Chen, belum pernah melihat dunia. Kau ingin berurusan denganku dengan wanita-wanita biasa-biasa saja ini. Tidak ada penampilan, tidak ada kekuatan, kau ingin membodohiku, Yang Chen, dengan wanita-wanita liar yang ditemukan di luar dan masih berani mengharapkan aku untuk berbicara dengan baik di depan tuanku. Melamun. Setelah mengatakan ini, Yang Chen berbalik untuk pergi. Melihat sikapnya, Tetua Agung keluarga Ling panik. Bagaimana mungkin dia membiarkan daging gemuk yang masuk ke mulutnya terbang begitu saja? Dengan pikiran itu, dia segera mengejar Yang Chen, Tuan Muda Yang Chen, Anda, jangan bersemangat, mari kita bicarakan ini, mari kita bicarakan ini. Jika kau ingin menyenangkanku, carilah barang terbaik untuk dinegosiasikan denganku. Kau tahu siapa yang harus bicara. Jika kau bahkan tidak bisa melakukan ini, jangan pernah berpikir untuk menyebutkan masalah tuanku, kata Yang Chen dingin. Mendengar ini, Tetua Agung keluarga Ling buru-buru melambaikan tangannya, temukan kamar terbaik untuk Tuan Muda Yang Chen. Ya, kami akan segera berangkat. Orang-orang di bawah segera pergi untuk membuat pengaturan. Setelah Yang Chen duduk, kemarahan Tetua Agung keluarga Ling memuncak, barang apa yang kau temukan? Kau hampir saja menyingkirkan sedotan penyelamat keluarga Ling. Jika dia benar-benar pergi, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian semua. Anggota keluarga Ling yang membawa para wanita untuk menemani Yang Chen juga penuh dengan keluhan. Lagi pula, di mana mereka dapat menemukan barang yang lebih baik dalam waktu sesingkat itu? Sudah cukup baik menemukan ini, siapa yang mengira Yang Chen akan sangat pilih-pilih? Meskipun mereka merasa bersalah di dalam hati, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa berbisik, jadi, Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang Yang Chen berasal dari Sekte Suandao, dia telah melihat banyak hal di dunia dan tidak kekurangan wanita. Beberapa wanita desa memang sulit untuk disingkirkan. Kamu harus membawa Ling Xiu keluar. Meskipun Yang Chen tidak menyebutkan namanya secara langsung, tujuannya pasti pada Ling Xiu, kata Tetua Agung keluarga Ling. Anggota keluarga Ling lainnya membelalakan mata mereka, tapi, Tetua, apakah kita benar-benar akan membiarkan nona muda dinodai oleh anak itu? Tidak ada cara lain sekarang. Di saat kritis ini bagi keluarga Ling, seseorang harus bertindak. Katakan pada Ling Xiu bahwa aku, kakeknya, minta maaf padanya, Tetua Agung keluarga Ling mendesah. Baiklah, kami akan pergi memanggil nona muda Ling Xiu sekarang, meski sangat enggan, mereka tetap pergi memanggil Ling Xiu.
Sementara itu, Yang Chen ditempatkan di tempat dengan lingkungan yang bagus, pegunungan, dan perairan. Kamarnya terbuat dari bahan khusus. Menginap di dalamnya menyegarkan dan menyenangkan, tak terlukiskan. Yang Chen tertawa gembira. Senang sekali menjadi bangsawan muda dari waktu ke waktu. Rasanya sangat menyegarkan. Ketika dia tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Siapa itu? Yang Chen menjadi penasaran. Seorang tetua keluarga Ling membawa dua wanita cantik dengan kekuatan alam bela diri surga ke kamar Yang Chen. Melihat kedua wanita itu, Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Tampaknya keluarga Ling cukup efisien. Namun, dia berkata di permukaan, "Apa, kamu ingin membodohiku dengan barang-barang ini?" Mendengar kata-kata Yang Chen, kedua wanita itu tentu saja tidak senang. Mereka tahu bahwa mereka biasanya diperlakukan seperti putri kaisar surgawi di keluarga Ling, status mereka hanya sedikit lebih rendah dari Ling Xiu. Mereka terlahir cantik dan memiliki bakat bawaan yang hebat. Setelah berkultivasi hingga alam bela diri surga, mereka memiliki status bangsawan. Biasanya, mereka sangat dihormati di keluarga Ling dan menjadi objek kekaguman dan pengejaran. Tetapi hari ini, di mulut Yang Chen, mereka dianggap tidak memenuhi standar. Bagaimana mereka bisa tahan? Dalam sekejap, wajah mereka memerah karena marah. Namun, mengingat status Yang Chen, mereka menghentakkan kaki karena frustrasi dan menahan amarah mereka. Lagi pula, dalam hal status, mereka memang tidak bisa dibandingkan dengan Yang Chen. Terlebih lagi, sebelum datang, para tetua klan mereka telah memerintahkan mereka untuk melayani Yang Chen dengan baik. Bahkan jika mereka menjadi selirnya, mereka masih akan dapat membuat prestasi besar di masa depan. Itulah tepatnya mengapa mereka punya motivasi untuk memaksakan senyum di wajah mereka. Para tetua keluarga Ling merasa cukup malu dengan kata-kata Yang Chen. Namun, mereka tidak seperti kedua wanita muda itu. Mereka tertawa dan berkata, "Tuan muda Yang, jangan salah paham. Mereka berdua di sini hanya untuk menemani Anda. Tidak akan lama lagi Ling Xiu akan tiba. Jangan cemas." Oh. Yang Chen mengangkat alisnya, melihat pengertian keluarga Ling, dia tidak mendesak masalah itu lebih jauh dan berkata perlahan, "Baiklah, aku akan menunggu Ling Xiu datang. Sedangkan kalian berdua, datanglah dan buat aku terhibur terlebih dahulu." Meskipun kedua wanita itu sangat tidak mau, mereka tetap datang ke sisi Yang Chen, tampak sedikit menahan diri. Mulut Yang Chen melengkung, "Karena kamu di sini, mengapa kamu begitu menahan diri? Mengapa tidak datang saja ke pelukanku?" Dengan lambaian ki sejatinya, Yang Chen memeluk kedua wanita cantik itu, menarik mereka ke dalam pelukannya dan menggoda mereka. Kedua gadis keluarga Ling ini jelas tidak berpengalaman, tidak pernah dipeluk seperti ini sebelumnya. Mereka mencoba memberontak sejenak tetapi tidak bisa bergerak, karena Yang Chen memeluk mereka erat-erat. Namun, Yang Chen tampaknya telah menemukan dunia baru, dan dia tertawa terbahak-bahak sejenak, menyebabkan para tetua keluarga Ling merasa malu. Yang Chen ini terlalu tidak sabaran, karena mereka bahkan belum pergi, dan dia sudah mengabaikan segalanya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Bagaimana mungkin mereka tidak patah hati karena gadis-gadis kesayangan mereka jatuh ke tangan Yang Chen? Namun, mengingat situasi keluarga Ling saat ini, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Yang Chen memanfaatkan kesayangan mereka. "Tuan muda Yang, kami permisi dulu," kata beberapa orang. "Cepatlah pergi," kata Yang Chen sambil melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kelompok itu berangsur-angsur pergi. Namun, setelah mereka pergi, Yang Chen malah menjadi malu. Beberapa hal bisa dipalsukan, tetapi beberapa hal tidak bisa. Dia tampak seperti sedang memeluk kedua gadis itu di kedua sisinya, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan tidak bisa berpura-pura lebih jauh. Hal ini membuatnya merasa canggung sejenak. Bahkan kedua gadis dalam pelukannya mengira bahwa mereka akan dimanfaatkan oleh Yang Chen hari ini, dan mereka telah mempersiapkan diri untuk itu. Namun, yang mengejutkan mereka, Yang Chen tidak bergerak sedikit pun, membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan kesalahan. Saat mereka tengah menebak dalam hati, mata Yang Chen tiba-tiba berbinar. Karena di luar pintu, seseorang memang telah datang. Wanita itu mendorong pintu hingga terbuka dengan paksa, memperlihatkan penampilannya yang cantik dan menawan. "Ling Xiu, nona muda Ling Xiu." Kedua wanita di samping Yang Chen memanggil satu demi satu. Meskipun mereka memiliki status yang tinggi, mereka tetap harus menunjukkan rasa hormat kepada Ling Xiu. Ketika mereka bertemu, mereka harus dengan hormat memanggilnya sebagai nona muda. Kedua tangan Ling Xiu berada di belakang punggungnya, tatapannya tertuju pada Yang Chen. Yang Chen juga tidak menghindari tatapannya, tetapi malah membalasnya dengan ekspresi yang jenaka dan tidak sopan. Meskipun Ling Xiu merasa jijik, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak berusaha keras untuk mempersiapkan diri dan berkata, "Kalian berdua bisa pergi sekarang." Seolah terbebas dari beban, kedua wanita itu tidak menyangka Ling Xiu akan menggantikan mereka secara langsung, jadi mereka tidak mengeluh. Namun, mereka merasa sedikit kasihan pada Ling Xiu dan menghela napas sebelum menyerahkan tanggung jawab mereka kepadanya dan bergegas pergi. Yang Chen, di sisi lain,
agak tidak puas. Apa maksudmu dengan ini, Ling Xiu? Bukankah lebih menyenangkan jika lebih banyak orang menghabiskan malam bersama? Mengapa kamu membiarkan kedua wanita ini pergi? Apakah kamu takut kalau aku sendiri tidak akan bisa memuaskanmu, Tuan Muda Yang? Jangan khawatir, aku sendiri sudah cukup untuk membuatmu puas. Tidak perlu wanita lain, kata Ling Xiu lembut. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menutup pintu rapat-rapat saat kedua wanita itu pergi. Hal ini membuat Yang Chen menyipitkan matanya, mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi malam ini. Dia benar-benar penasaran tentang jenis obat apa yang dijual Ling Xiu di labu miliknya. Namun, drama itu harus terus berlanjut, dan Yang Chen tertawa, benarkah? Aku benar-benar penasaran tentang bagaimana nona muda Ling Xiu akan melayaniku. Mengapa kita tidak? Melihat Yang Chen hendak menerkamnya, Ling Xiu dengan lembut menggerakkan ki sejatinya dan mendorong Yang Chen kembali ke kursi. Hal ini membuat Yang Chen menyipitkan matanya, merasakan kekuatan Ling Xiu, dan itu memang agak aneh. Bagaimanapun, kekuatan tahap Jinzun Ling Xiu bukanlah lelucon. Bakat dan kekuatannya mungkin setara dengan Zhang Zhongyu, murid teratas dari cabang pertama Sekte Suandao. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, hal itu dapat dimengerti. Cabang pertama Zhang Zhongyu dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan yang sangat kuat di belakang mereka, dan paling banyak, mereka memiliki beberapa ahli alam dewa sejati yang bertanggung jawab. Namun, kota Long White dikabarkan memiliki ahli tingkat Tao, dan keluarga Ling adalah salah satu dari 4 klan utama. Tidak mengherankan jika mereka dapat membudidayakan putri kebanggaan surga di tahap Jinzun. Namun, mengapa wanita berbakat ini tidak terlihat di ruang misteri surgawi saat itu? Selain itu, dengan bakat dan latar belakangnya, dia seharusnya telah bergabung dengan Sekte Suandao selama bertahun-tahun. Yang Chen tidak dapat memahaminya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bertanya. Sebaliknya, dia berpura-pura marah dan berkata, apa maksudmu dengan ini, Nona Ling Xiu? Ling Xiu mendorong Yang Chen menjauh, tidak membiarkannya mendekatinya dengan mudah, dan berkata dengan wajar, Tuan Muda Yang, sebelum kita menghabiskan malam yang panjang dan sepi ini bersama, ada beberapa hal yang menurutku harus kita perjelas. Oh, apa yang ingin kau bicarakan dengan Tuan Muda ini? Tapi menurutku lebih baik kita buka baju dulu. Berdiri seperti ini, bukankah terlalu tidak romantis? Kata Yang Chen menggoda. Namun Ling Xiu waspada sepenuhnya, dan aliran ki sejatinya menghalangi Yang Chen untuk mendekat dengan mudah. Tentu saja, ini hanya karena Yang Chen belum menunjukkan kekuatan aslinya. Tuan Muda Yang, jika Anda tidak dapat menyetujui syarat saya atau tidak membiarkan saya menyelesaikan pembicaraan, maka saya khawatir saya tidak akan dapat melayani Anda dengan baik, kata Ling Xiu. Yang Chen mendengus dingin dan segera mengubah nadanya, berkata, aku tahu keluarga Lingmu pasti punya permintaan untukku. Hari ini, Tetua Agung keluarga Ling ingin mengatakan sesuatu, jadi katakan saja apa yang kau inginkan. Dia tahu bahwa Ling Xiu tidak akan menunjukkan dirinya tanpa alasan, lagi pula, wajahnya belum sebesar itu. Jika dia ingin menyenangkannya, pasti ada alasannya. Ngomong-ngomong, dia benar-benar khawatir Ling Xiu akan menawarkan tubuhnya kepadanya, yang akan membuatnya berada dalam situasi yang canggung. Karena Zhang Suelian bisa menunggunya bahkan dengan mengorbankan kesuciannya, bahkan jika dia tidak sebaik dirinya, dia seharusnya tidak bersikap terlalu santai, bukan? Namun, kini dramanya sudah setengah jalan, dan tidak ada alasan baginya untuk berhenti. Ia hanya ingin meminta penjelasan. Karena Ling Xiu bisa muncul di sini, itu sudah jelas karena dia sudah mempersiapkan diri secara mental dan merencanakan segalanya. Sekarang sedang diinterogasi oleh Yang Chen, dia menggigit giginya dan berkata, aku ingin kau berbicara dengan baik di depan tuanmu dan memastikan dia membantu keluarga Ling kita. Saat ini, keluarga kita berada dalam situasi yang mengerikan dan diambang krisis. Meskipun belum muncul ke permukaan, begitu muncul, itu pasti akan mengundang serangan gabungan dari 3 dunia besar lainnya. Dalam hal itu, keluarga Ling kita harus meninggalkan kota Long White. Jika Tuan Muda yang dapat membantu keluarga kita melewati krisis ini, Ling Xiu akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikanmu. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk sambil berpikir. Tidak heran keluarga Ling bersedia memberinya Golden Wind Slash, dan bahkan membiarkan Ling Xiu menawarkan dirinya kepadanya. Ternyata mereka telah mengalami masalah dan sangat ingin mencari bantuan. Akan tetapi, ini tidaklah mengherankan, lagi pula, jika mereka memang menerima bantuan dari tuan palsunya, belum lagi kebangkitan keluarga Ling, tetapi paling tidak, peluang mereka untuk tetap tinggal di kota Long White akan lebih tinggi. Fu Feng Daois bukanlah Taois biasa. Bahkan jika ada ahli tingkat Taois yang duduk di kota Long White, dia tidak dapat dibandingkan dengan Fu Feng Daois. Berpikir seperti ini, Yang Chen dengan santai bertanya, oh, bagaimana kamu berencana untuk membalas budiku? Saya bersedia menemani Tuan Muda Yang malam ini dan melayaninya dengan sepenuh hati, mempersembahkan diri saya kepada Tuan Muda Yang. Kata Ling Xiu, yang wajahnya sedikit memerah, menunjukkan sedikit rasa malu. Namun, sikap malu-malu Ling Xiu membuat jantung Yang Chen berdebar kencang, tetapi dia tidak mudah tergoda oleh kecantikannya dan berkata dengan tenang, oh,
Apakah 1 malam cukup? Ling Xiu tahu bahwa Yang Chen tidak mudah disingkirkan, jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, 1 malam saja tidak cukup, tetapi jika tuan muda yang benar-benar memiliki rasa sayang yang mendalam pada tubuh fana saya, dia selalu dapat kembali dan menemukan Ling Xiu. Namun, itu tergantung pada apakah tuan muda yang dapat menangani masalah ini dengan baik. Hehe, aku benar-benar penasaran dengan masalah apa yang dialami keluarga Lingmu. Yang Chen menyentuh dagunya. Juga, Ling Xiu, dengan bakat dan kecantikan seperti itu, mengapa kau tidak bergabung dengan Sekte Xuandao dan tinggal di pedesaan ini? Ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan ini oleh Yang Chen, Ling Xiu cukup terkejut. Lagi pula, sifat pemboros Yang Chen tampaknya bukan tipe orang yang akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia selalu mengira Yang Chen akan menanyainya lalu menerekamnya, dan saat itu, dia akan membuatnya bersumpah, dengan demikian memenuhi tugasnya kepada keluarga Ling. Apakah keluarga mereka bisa diselamatkan atau tidak pada akhirnya tergantung pada takdir. Namun siapakah yang dapat menduga bahwa Yang Chen akan sangat berhati-hati dalam pertanyaannya. Dia tidak banyak berpikir dan berkata, sewaktu kecil, saya ingin bergabung dengan Sekte Xuandao, dan keluarga saya juga menginginkan saya untuk bergabung. Sayangnya, salah satu tetua keluarga kami menyinggung anggota tingkat tinggi Sekte Xuandao. Setiap kali saya mengikuti penilaian, saya akan menghadapi banyak kesulitan dan tersingkir bahkan sebelum ujian utama. Hal yang sama berlaku bagi saya. Tidak peduli seberapa hebat bakat saya, tidak ada seorang pun yang dapat membantu saya, dan saya dipulangkan karena kualifikasi saya dianggap tidak memadai. Yang Chen terkekeh mendengar ini. Tampaknya Sekte Xuandao memiliki banyak kekurangan. Ling Xiu, meskipun usianya masih muda, telah mencapai tahap Jinzun, bakatnya tidak mungkin seburuk itu. Tampaknya siapapun yang telah disinggung oleh keluarga Ling di Sekte Xuandao bukanlah karakter kecil, tetapi mereka percaya bahwa Fu Feng Daois dapat membantu, jadi mungkin itu bukan seseorang yang lebih kuat daripada Fu Feng Daois. Kemungkinan besar, itu adalah karakter puncak dewa sejati. Kalau begitu, ceritakan padaku masalah apa yang dialami keluarga Lingmu, sehingga aku bisa memberikan penjelasan yang jelas kepada tuanku. Yang Chen menguap. Ling Xiu menggigit giginya yang seperti cangkang dan menjawab, di keluarga Ling, kakekku dan aku tidak punya hak bicara, dan semuanya tergantung pada ketua klan. Sejak ketua klan mengambil posisi itu, dia tampak kerasukan dan memerintah dengan gila-gilaan. Suasana keluarga Ling menjadi sangat kacau, dan bisnis eksternal kami telah jatuh secara signifikan. Hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun, fondasi keluarga Ling kami menjadi tidak stabil dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kakekku dan aku tentu saja ingin mengubah ini, tetapi kami tidak tahu apa yang terjadi pada anggota keluarga kami yang berpangkat tinggi. Meskipun ketua klan telah menyebabkan keluarga menjadi seperti ini, mereka tetap mendukungnya sebagai ketua klan. Kakekku dan aku lemah, jadi kami hanya bisa menggunakan metode lain untuk menyelamatkan keluarga Ling kami. Mendengar perkataannya, Yang Chen mengusap dagunya, oh, jadi, ini konflik internal dalam keluarga. Itu menarik. Aku akan berbicara baik-baik dengan tuanku, dan ketika dia memberikan bantuan, itu seharusnya sudah cukup bagi keluarga Lingmu untuk bangkit kembali dan berdiri di antara 4 klan utama. Yang harus kita lakukan adalah ikut campur sedikit, menyingkirkan pemimpin klanmu saat ini, dan membiarkan kakekmu menggantikannya. Bagaimana kedengarannya, cantikku? Mendengar ini, wajah Ling Xiu menunjukkan sedikit kegembiraan, tetapi dia belum kehilangan ketenangannya. Dia berkata, itu akan lebih baik, tetapi saya harap Tuan Muda Yang Chen dapat bersumpah di depan prasasti Dewa Sejati bahwa dia akan melakukan segala daya untuk membantu keluarga Ling kita menangani masalah ini. Mendengar permintaannya agar dia bersumpah, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit geli. Dia hanya bisa tersenyum pahit, mengeluarkan patung Dewa Sejati, dan berkata, baiklah, aku, Yang Chen, akan bersumpah di hadapan patung Dewa Sejati ini bahwa selama Ling Xiu bersedia melayaniku, hehe, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjelaskan masalah hari ini kepada tuanku dan memintanya untuk membantu keluarga Ling. Bagus. Tuan muda yang benar-benar orang yang murah hati. Ling Xiu menggigil seolah-olah dia sudah sepenuhnya siap. Kalau begitu, haruskah aku menantikan bagaimana Nona Ling Xiu akan melayaniku? Yang Chen menyeringai, matanya menyipit saat dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Ling Xiu. Diperhatikan oleh Yang Chen seperti ini, Ling Xiu tentu saja merasa tidak nyaman. Namun sekarang setelah dia memutuskan, dia tahu dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mulai membuka kancing bajunya, mencoba melepaskan pakaiannya. Melihat adegan ini, Yang Chen tiba-tiba merasa sakit kepala. Drama ini terlalu nyata sehingga dia lupa bahwa itu semua hanya sandiwara. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tampaknya mundur sekarang bukanlah ide bagus. Tetapi jika dia tidak mundur, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu Ling Xiu? Tuannya benar-benar palsu. Jelas bahwa pergumulan batin Ling Xiu terus berlanjut karena kecepatannya membuka pakaian sangat lambat. Namun, itu hanya membuat penampilannya yang setengah tersembunyi dan setengah terbuka menjadi lebih menggoda.
Namun, perhatian Yang Chen tidak tertuju pada hal ini. Tiba-tiba dia mendapat ide dan berpikir, aku bisa melihat wanita ini belum sepenuhnya berkomitmen padaku. Aku harus mengujinya terlebih dahulu. Setelah itu, Yang Chen mengeluarkan gerutuan pelan, melepas mantelnya, dan berkata langsung, Nona Lingxiu, saya lihat Anda kesulitan dengan pakaian Anda, biar saya bantu. Begitu dia selesai berbicara, Yang Chen menerjang Lingxiu dan mendorongnya ke ranjang giok di dekatnya. Tubuh Lingxiu yang halus bergetar, dan rangan samar keluar dari bibirnya. Sekarang terjepit di bawah Yang Chen, dia tampaknya telah menyerah. Namun, saat dia melihat Yang Chen meraba-raba pakaiannya, yang sekarang sebagian besar sudah terlepas, Lingxiu tiba-tiba menggigil dan membiarkan amarah memenuhi kepalanya. Dia tidak mengerti mengapa dia harus menderita seperti ini. Dia mengumpulkan trukinya dan menamparkan tubuh Yang Chen. Mata Yang Chen berputar ke belakang, lalu dia terjatuh dari tubuh Lingxiu, tak sadarkan diri, dan mulai mendengkur keras. Lingxiu segera mengikatkan pakaiannya, sambil bernapas dengan berat. Dia menggelengkan kepalanya, tidak yakin apakah dia merasa menyesal atau lega atas tindakannya. Dia merasa lega karena kekuatannya tepat, tidak terlalu kuat atau terlalu lemah, cukup untuk melumpuhkan lawan tahap Spirit Blade tanpa melukai mereka. Hasilnya, dia tetap tidak dilanggar, tetapi dia menyesal bahwa tindakannya mungkin membahayakan situasi keluarga Ling. Jika memang begitu, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada kakeknya? Dengan pemikiran ini, Lingxiu menghela napas, kakek, maafkan aku. Aku tidak sanggup untuk bersama dengan bajingan seperti itu. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya, ragu-ragu sejenak, sebelum berkata, lupakan saja. Aku sudah melakukannya. Besok, saat pria ini bangun, aku akan memberitahunya bahwa aku sudah melayaninya, dan dia sudah bersumpah tentang kejadian kemarin. Dia tidak bisa yakin bahwa kita berdua tidak berhubungan intim. Mengingat sifatnya yang arogan, dia pasti pengecut dan mencari perlindungan dari tuannya. Pada saat itu, jika dia membantu keluarga Ling melewati krisis, Yang Chen akan datang untuk mengambil tubuhku lagi. Jika aku mengekspos keperawananku yang utuh saat itu, kebohongan hari ini akan mengalahkan diri sendiri. Namun, saat itu, keluarga Ling akan melewati krisis, dan tidak masalah jika aku mati. Jika dia membunuhku, itu akan lebih baik daripada dipermainkan dan dipermalukan olehnya. Bagaimanapun, aku harus memberi tahu kakekku tentang hal ini, agar dia tidak khawatir. Dengan itu, Lingxiu bangkit dan pergi, menghilang dari ruangan. Tidak lama setelah dia pergi, Yang Chen, yang seharusnya tidak sadarkan diri, diam-diam terbangun dan duduk bersila seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wanita ini benar-benar tidak bisa menahan diri, Yang Chen meregangkan tubuhnya dengan malas. Namun, metodenya hanya digunakan untuk melawan lawan di tahap Spirit Blade. Bagi seorang master seperti dia di periode integrasi, efektivitasnya tentu akan sangat berkurang. Terlebih lagi, kultivasi tubuhnya sendiri telah mencapai tingkat ke-8 dari keterampilan tubuh raungan harimau, yang tidak hanya sangat sensitif tetapi juga sangat defensif. Serangan telapak tangan Lingxiu mungkin tidak bisa menghancurkan pertahanannya, apalagi membuatnya pingsan. Tentu saja, dia tetap harus memainkan perannya. Kalau tidak, dia akan pusing memikirkan bagaimana cara melanjutkannya. Seperti yang kuduga, wanita ini tidak akan pernah tunduk padaku, mulut Yang Chen melengkung ke atas. Sekarang setelah dia pergi, aku dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di Ling Mansion ini. Sejak aku tiba, ada sesuatu yang terasa aneh, sangat menyeramkan. Keluarga besar ini seharusnya berkembang pesat, tetapi suasananya begitu aneh. Yang Chen tidak merasa bersalah. Dia secara naluriah mengaktifkan jiwa ilahinya dan mencari di sekitar area tersebut. Namun, setelah mencari di area tersebut, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, sehingga dia pun berpikir lebih dalam. Tak lama kemudian, dia menyadari sesuatu, benar sekali, kalau memang ada yang tidak biasa, Lingxiu dan kakeknya pasti sudah menyadarinya. Tetapi intuisinya mengatakan bahwa yang terbaik adalah mencari lebih teliti. Setelah mempertimbangkannya dari semua sudut, Yang Chen tetap merasa bahwa hal itu sepadan dengan usaha ekstra yang dikeluarkan. Meskipun akan melelahkan, setidaknya hal itu akan menenangkan pikirannya. Dengan pikiran itu, dia membuka kembali jiwa ilahinya, dan mulai mencari inci demi inci. Pencariannya yang kedua jauh lebih teliti daripada yang pertama, dan karena itulah ia menemukan beberapa hal menarik. Ada mayat, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Selama eksplorasi jiwa ilahinya, dia menemukan mayat yang tampaknya baru saja dibunuh. Hal ini memaksa Yang Chen untuk menanggapinya dengan serius, melihat pakaiannya, itu pasti seseorang dari keluarga Ling. Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Ling di wilayah mereka sendiri? Yang Chen tidak menyangka akan menemui kejadian langka seperti itu hanya dengan mencari di daerah itu. Ini seharusnya bukan suatu kebetulan. Yang membuatnya bingung adalah tampaknya tidak ada seorang pun di sekitar mayat itu. Tidak. Apakah pembunuhnya sengaja meninggalkan mayat ini di sini? Yang Chen tidak bisa mengerti.
Ketika ia tengah merenung, tiba-tiba muncul sebuah tangan hitam misterius entah dari mana, mencengkeram mayat tersebut, dan dalam waktu singkat, cairan mayat tersebut terkuras habis, menjadi layu seakan-akan telah termakan. Yang Chen melihat pemandangan ini dan tak dapat menahan diri untuk mengambil tindakan. Apa yang sedang terjadi? Saat dia sadar kembali, mayatnya sudah terkuras habis dan yang tertinggal hanya genangan darah di tanah. Lalu, muncullah semburan api dan genangan darah itu lenyap tanpa jejak. Semua jejak bukti hancur total dalam sekejap mata. Kalau saja dia tidak menyadarinya, tidak akan ada yang tahu ini. Ekspresi Yang Chen serius, tetapi segera menjadi jelas, siapa sebenarnya orang yang memakan mayat ini. Aku tidak bisa melihat apapun selain tangan hitam itu, dan akibatnya tidak bisa mengetahui tingkat kultivasinya. Tetapi mengapa seseorang berani melakukan hal seperti itu di Ling Mansion? Dia tidak percaya ada orang yang berani membunuh anggota keluarga Ling di dalam Ling Mansion tanpa memiliki latar belakang atau dukungan tertentu. Memikirkan apa yang dikatakan Ling Xiu sebelumnya tentang Ling Mansion, Yang Chen menyipitkan matanya, tiba-tiba memahami sesuatu. Aku perlu melihat lebih dekat pada diriku sendiri. Dengan pemikiran itu, Yang Chen diam-diam bangkit dan meninggalkan ruangan. Saat dia muncul kembali, dia telah menyembunyikan auranya dan tiba di tempat tangan hitam memakan mayat itu. Sesampainya di sana, Yang Chen mulai merindukan Hong Yue. Jika dia bisa menguasai teknik bayangannya, dia tidak perlu khawatir untuk menyelinap seperti ini. Tentu saja, keterampilan bersembunyinya tidak sebaik Hong Yue, tetapi dia juga bukan orang yang mudah menyerah. Sekarang, Yang Chen datang ke area deteksi jiwa dewa ini secara diam-diam tanpa diketahui. Sebaliknya, ketika dia datang ke lokasi di mana mayat itu berada tadi, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Jika bukan karena jiwanya yang suci memastikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, dia akan berpikir bahwa apa yang dia lihat tadi adalah ilusi. Tidak ada jejak darah di udara, dan tidak ada bau lain. Orang itu pasti telah menghilang begitu saja, tidak meninggalkan jejak keberadaannya. Yang Chen berbisik pada dirinya sendiri, jarinya sedikit mengusap matanya. Saat berikutnya, matanya memancarkan cahaya redup, memperlihatkan teknik murid ilahi Lingqi miliknya. Dengan murid ilahi Lingqi yang diaktifkan dan dikombinasikan dengan pencarian jiwa ilahi, bahkan jejak yang paling tersembunyi pun tidak dapat lolos dari deteksi Yang Chen. Di daerah ini, hanya ada rumah-rumah biasa yang dihuni oleh anggota keluarga Ling. Satu-satunya rumah yang mencurigakan adalah rumah dengan pembatasan terberat. Kata Yang Chen, umumnya, anggota klan yang sama yang tinggal bersama akan memasang beberapa pembatas kedap suara dan semacamnya, tetapi pembatasan yang lebih ketat tidak diperlukan. Namun, rumah ini memiliki beberapa lapis pembatasan, yang membuatnya jelas bahwa ada beberapa rahasia penting di sana yang tidak ingin mereka ketahui orang lain. Yang Chen tentu saja ingin menggeledah rumah ini, tetapi yang mengganggunya adalah bahwa berbagai lapis pembatasan ini niscaya akan terdeteksi jika dia mencoba menyelinap masuk secara gegabah. Meskipun cara pelarangan itu tidak dapat disebut cerdik, sekali cara itu dilanggar, pasti akan terbongkar, yang kemudian membentuk lingkaran setan. Bahkan dengan kekayaan pengetahuan Yang Chen, dia tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya pada titik ini. Setelah berpikir cukup lama, Yang Chen tiba-tiba mendapat ilham, benar sekali, larangan ini bisa melindungi manusia, tapi tidak bisa melindungi serangga. Yang Chen memikirkan hal ini dan menunjukkan ekspresi gembira. Ia teringat pada semut suci, yang sebagian besarnya dipelihara di tanah leluhurnya dan dibiarkan oleh para wanita suku manusia ikan. Namun, ia masih memiliki beberapa di antaranya. Meskipun larangan tersebut dapat melindungi manusia, namun bukan berarti tidak ada titik buta. Jika ada celah, manusia tidak dapat melewatinya, tetapi serangga dapat dengan mudah melewatinya. Dengan seni ilahi terlarangku, aku dapat dengan mudah mengendalikan jiwa semut suci dan mencapai efek eksplorasi. Yang Chen memanipulasi semut suci untuk diam-diam menggali ke dalam tanah, melewati batasan, dan langsung memasuki ruangan yang sangat dibatasi. Meskipun pembatasannya ketat, semut suci ada di mana-mana, dan mereka dengan cepat menyelinap ke dalam ruangan. Di bawah manipulasi jiwa ilahi Yang Chen, serangkaian suara kabur terlahir dalam pikiran Yang Chen. Benar saja, jiwa semut suci terlalu kecil. Bahkan dengan jiwa ilahiku yang mengendalikannya, suaranya sangat samar. Tapi bagaimanapun, aku bisa membedakannya. Yang Chen berbisik. Dia berkonsentrasi dan mendengarkan suara-suara itu sambil mengamati gambar-gambar kabur melalui penglihatan semut suci. Ada 6 orang di ruangan itu. Keenam orang ini, secara mengejutkan, mengenakan pakaian merah yang mencolok, dengan tengkorak di pakaian mereka. Tidak sulit untuk menilai bahwa keenam orang ini berbuat jahat. Gerbang api penyucian. Yang Chen terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Ada orang-orang dari gerbang api penyucian yang sebenarnya tinggal di dalam keluarga Ling. Mungkinkah? Apakah keluarga Ling sengaja menyembunyikan gerbang api penyucian? Yang Chen makin berpikir bahwa itu mungkin saja terjadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak anggota gerbang api penyucian di kota Long White? Seolah-olah mereka menganggap tempat ini sebagai lingkungan yang damai untuk ditinggali.
Tentu saja ada beberapa hal yang tidak buru-buru ia nilai dan konfirmasi, tetapi ia mendengarkan dengan tenang untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan anggota Purgatory Gate ini. Secara keseluruhan, kekuatan anggota Purgatory Gate ini tidaklah kuat, dengan 2 orang di tahap Jinzun dan 1 di tahap Spirit Plate. Mereka kemungkinan besar adalah penjahat pinggiran. Justru karena inilah dia mempunyai kesempatan untuk mengamati dengan saksama dan melihat apa yang sedang terjadi. Para pengikut gerbang api penyucian dikelilingi oleh beberapa mayat, dan mereka semua memegang kepala mayat-mayat tersebut, menyerap darah yang mengalir keluar dari mereka dan akhirnya menyatu dengannya. Lambat laun, aura para pengikut gerbang api penyucian bertambah kuat, sementara mayat-mayat mereka semakin layu. Satu persatu, mayat-mayat itu dihisap hingga kering hingga tak tersisa apapun kecuali tulang-tulang. Para pengikut gerbang api penyucian, di sisi lain, perlahan-lahan menunjukkan ekspresi puas. Hasil tangkapan hari ini cukup bagus. Mayat-mayat ini menyerap cukup banyak untuk menebus 2 tahun kultivasiku yang keras, kata seorang murid gerbang api penyucian tingkat Jinzun dengan sudut mulut terangkat dan nada yang sangat gembira. Jangan hanya berpikir tentang kultivasi. Baru saja, seorang pria penasaran yang tidak takut mati berani mendekati kita. Untungnya, aku menemukannya lebih awal dan membunuhnya di tempat. Namun, dia berhasil melarikan diri dari jarak dekat, kata murid gerbang api penyucian Jinzun lainnya. Wang Chong, apa yang kau takutkan? Bahkan jika tindakan kita terbongkar, pemimpin klan keluarga Ling dan separuh dari keluarga Ling tidak lebih dari boneka gerbang api penyucian kita. Bagaimanapun, mereka akan mendukung kita. Bagaimana mungkin masih ada orang yang tidak takut mati setiap tahun? Meskipun pemimpin klan mereka telah mengeluarkan perintah larangan ketat, masih ada orang yang berani melanggar tempat ini dan mencari kematian, kata orang lain. Luo Ming mencibir, Wang Chong, apa yang kau tahu? Meskipun pemimpin klan keluarga Ling dapat melindungi kita, itu terbatas pada keluarga Ling. Jika kita mengekspos tindakan kita kepada orang-orang di luar keluarga Ling, mereka tidak akan dapat melindungi kita. Dan tahukah kau bahwa sekelompok orang luar datang ke keluarga Ling hari ini? Oh, maksudmu murid inti Sekte Suandao? Wang Chong mencibir. Benar sekali, ini situasi yang istimewa. Jika tindakan kita diketahui oleh mereka, aku khawatir gerbang api penyucian tidak akan bisa hidup nyaman di kota Long White lagi, kata Luo Ming tajam. Wang Chong tertawa terbahak-bahak, Luo Ming, kau terlalu banyak berpikir. Boneka yang kita miliki di keluarga Ling memberitahu kita bahwa anak ini hanyalah seorang bangsawan muda. Dia hanya berada di tahap Spirit Plate sebagai murid inti, jadi pasti karena latar belakangnya yang meragukan sehingga dia berhasil naik pangkat. Apa yang perlu kita takutkan dari karakter seperti itu? Mungkin rasa takut tidak perlu, tetapi yang kukhawatirkan adalah membuat ular di rumput terkejut. Kau tahu, ini bisa jadi ikan besar. Seorang murid inti Sekte Suandao yang kita tangkap. Hahaha, aku tidak tahu bagaimana gerbang api penyucian akan memberi kita imbalan, kata Luo Ming dingin. Oh, itu yang ada di pikiranmu. Kita sepemikiran. Aku juga punya niat itu. Aku juga mendengar bahwa Ling Xiu akan diberikan kepada anak ini sebagai pengantin. Dia mendapatkan tawaran yang tidak ada harganya. Sayang sekali, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati berkah ini. Aku selalu ingin mencicipi gadis kecil itu, Ling Xiu, tetapi sayangnya, aku belum punya kesempatan. Sekarang aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan wanita ini, kata Wang Chong sambil tersenyum muram. Ling Xiu ini bukan hanya untukmu saja. Saat kau menikmatinya, aku juga harus mencobanya. Memikirkan wanita yang begitu bersih dan cantik di bawahku, itu adalah pemikiran yang sangat menggairahkan. Luo Ming berkata dengan rakus. Wang Chong berkata pelan, jangan khawatir tentang itu, saudaraku. Kita berbagi segalanya, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Ling Xiu benar-benar cantik, kecantikan yang tak tertandingi. Aku pernah bermimpi untuk menggaetnya, tetapi sayangnya, tidak pernah ada kesempatan. Kurasa kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi, karena dia jarang meninggalkan kota Long White dan mustahil untuk melakukan apapun di dalam kota, mengapa tidak mengambil tindakan di rumah Ling saja? Apa salahnya? Sama sekali tidak. Tuan Muda Bloodfeather telah berulang kali memperingatkan kita untuk berhati-hati dan tidak mengungkapkan identitas kita. Mengambil tindakan di keluarga Ling akan terlalu berisiko. Bagaimana jika kita ketahuan? Bagaimana kita akan menjelaskan situasi kita? Kata Luo Ming serius. Jadi, jika memang begitu, apakah maksudmu kita harus melepaskan anak itu, Yang? Dia adalah murid inti dari Sekte Suandao. Apakah kamu tidak menginginkan penghargaan ini? Wang Chong berkata dengan dingin. Mendengar ini, Luo Ming tak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras. Hatinya menjadi bimbang ketika menyangkut Yang Chen. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela napas, Yang Chen mudah dihadapi, tetapi aku lebih khawatir tentang Ling Xiu. Bagaimana jika kita memulai pertengkaran besar di rumah besar ini dan membuat keributan? Bagaimana kita akan menjelaskannya? Kalau begitu, aku punya rencana, Wang Chong tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya. Oh,
Rencana macam apa? Coba aku dengar. Luo Ming bingung. Wang Chong tertawa licik, siap untuk membagikan rencananya, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu dan perlahan-lahan merendahkan suaranya. Yang Chen terkejut, mengira dirinya telah ketahuan, tetapi kemudian menyadari bahwa kedua pria itu hanya khawatir akan adanya penyadapan. Hal ini membuatnya merasa agak tidak berdaya karena, dalam kondisinya saat ini, dengan jiwanya yang tertanam di semut suci, suara yang didengarnya sudah sangat samar. Jika kedua pria itu berbisik, dia tidak akan bisa mendengar apapun sama sekali. Yang Chen awalnya ingin terus memata-matai, tetapi jiwanya yang tercerai-berai menyadari bahwa Ling Xiu telah kembali dari kamar tetua keluarga Ling dan berencana untuk kembali ke kamar tempat mereka menginap. Dia harus melepaskan rencananya untuk memata-matai lebih jauh dan buru-buru menarik jiwanya. Dia dengan cepat melepaskan beberapa semut suci di berbagai sudut untuk bersiap digunakan nanti sebelum kembali ke kamar dan berpura-pura tidak sadarkan diri. Setelah berpura-pura tidak sadarkan diri, Yang Chen berpikir keras. Dari informasi yang telah kukumpulkan sejauh ini, sebagian besar keluarga Ling telah menjadi boneka gerbang api penyucian, dan sebagian kecil nyaris lolos dari bencana. Bagian itu pasti Ling Xiu dan tetua keluarga Ling. Orang-orang ini tidak lemah, dan tidak akan mudah bagi gerbang api penyucian untuk menargetkan mereka. Yang Chen berpikir, dia sebenarnya ingin melenyapkan keenam orang ini secara langsung. Dengan kekuatan periode integrasinya, membunuh mereka berenam akan sangat mudah. Tetapi dia sama sekali tidak tahu situasi saat ini dan tidak tahu apakah ada anggota sekte api penyucian lainnya di keluarga Ling. Kalau ia bertindak gegabah, dan salah satu dari keenamnya menemui masalah, ia akan berakhir dengan memberitahu ular itu dan tidak memperoleh apapun untuk dirinya. Status sekte Suandao tidak akan berjalan baik dengan gerbang api penyucian. Jadi dia mengurungkan niatnya dan bergegas kembali saat Ling Xiu kembali. Dari apa yang kulihat, tokoh utamanya belum muncul, jadi aku tidak terburu-buru untuk bertindak. Aku hanya ingin tahu tentang Tuan Muda Bloodfeather dan siapa dia sebenarnya. Paling tidak, tugasku mengharuskan aku membunuh tokoh kunci, bukan hanya sekelompok antek kecil, pikir Yang Chen. Saat pikirannya melaju, pintu ruangan tiba-tiba terbuka, dan Ling Xiu muncul. Ling Xiu jelas tidak tahu bahwa Yang Chen tidak pingsan dan bahkan menyelinap keluar untuk menemukan rahasia yang mengejutkan. Dia menghela napas lega ketika dia melihat bahwa Yang Chen masih pingsan. Lalu, dia mengernyitkan dahinya karena bingung harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan dengan gigi terkatup rapat, mengingat apa yang dikatakan kakeknya kepadanya. Kakeknya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak boleh mengungkapkan bahwa tidak terjadi apa-apa tadi malam, atau keadaan akan menjadi lebih buruk. Namun berpura-pura seperti itu merupakan tantangan nyata baginya. Saat dia ragu-ragu, ketukan di pintu terdengar. "Masuklah," desah Ling Xiu. Orang yang masuk adalah seorang pelayan yang dengan gugup berkata, "Nona muda, ketua klan baru saja memanggil semua anggota klan untuk membahas masalah penting. Maaf atas gangguannya, dan saya harap Anda mengerti. Apakah kakekku sudah pergi?" tanya Ling Xiu. Pelayan itu menjawab, "Sang tetua sudah pergi. Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Aku masih punya tamu penting yang harus kulayani, seperti yang kau lihat," kata Ling Xiu dingin. "Baik, Nona muda." Pelayan itu tidak berani menentang perintah itu. Setelah mendengar ini, dia langsung pergi. Yang Chen terkejut bahwa pemimpin klan keluarga Ling akan memanggil seluruh klan untuk berdiskusi di saat seperti ini. Ini sangat tidak biasa. Sementara yang lain tidak menyadarinya, dia tahu betul bahwa pemimpin klan keluarga Ling adalah anggota sekte api penyucian sebagai boneka. Dan tak lama setelah para pengikut sekte api penyucian itu menyusun rencana mereka, pemimpin klan keluarga Ling memanggil para anggota klan. Yang Chen merasa ini sangat menarik. Saat dia merenungkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan tangan hangat menyentuhnya, membuatnya sedikit terkejut. Dia menatap orang yang menyentuhnya, itu adalah Ling Xiu. Awalnya dia bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan wanita itu, tetapi dalam sekejap mata, Ling Xiu menanggalkan sebagian besar pakaiannya dan menyebarkannya, menciptakan ilusi bahwa mereka berdua telah menikmati malam penuh gairah pada hari sebelumnya. Dalam beberapa saat, sebagian besar pakaiannya terlepas, dan dia masih tidak bisa bangun, membuatnya merasa sangat canggung. Namun, Ling Xiu telah membayar harga yang cukup mahal untuk menciptakan suasana ini. Hanya menelanjanginya saja tidak cukup. Sambil berdiri di tempat, dia berpikir lama sebelum mengambil keputusan dengan gigi terkatup. Kemudian, Ling Xiu perlahan mulai membuka kancing bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang berisi dan indah. Wajahnya memerah karena malu, hanya menyisakan ikat pinggang merah di tubuhnya. Dia kemudian duduk di sebelah Yang Chen dan mulai bermeditasi serta mengatur napasnya. Yang Chen tahu persis apa yang dimaksud Ling Xiu. Dia ingin menciptakan kesan bahwa mereka telah menghabiskan malam yang penuh gairah bersama, membuatnya lengah dan mencegahnya menyesalinya. Untungnya, dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa mereka tidak melakukan apapun, jadi tidak perlu menepati janjinya. Meskipun begitu, ia tetap memanfaatkan situasi tersebut. Dan, cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.